Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqala wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Inna hadainahus sabila imma syakiran wa imma kafura. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Amma ba'du, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Surabaya beserta dengan UPP LPJR, pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan ranting Muhammadiyah sekota Surabaya yang sangat saya hormati, teman-teman pimpinan ranting Muhammadiyah desa Keji, Pak. Keji menika Kerata basa. Kados mboten keji kejem niku mboten. Kerata basa niku rumaket marang Kang Swiji. Niku keji, Pak. Rumaket marang Kang Swiji. Nah niku ming godak-gathik-gathuk, namung menika mboten keji ingkang pun kersakaken nomenklatur keji kejem niku mboten. Tapi ini malah menjadi tagline bagus karena dari namanya saja sudah menarik. Ya, namanya saja sudah menarik. Jadi ini salah satu ranting yang luar biasa yang menurut hemat kami tidak pernah berhenti bergerak. Ya, dari Keji ini satu-satunya ranting yang tidak pernah berhenti bergerak. Jadi artinya ada saja idenya, ada saja langkah-langkahnya untuk memaksimalkan banyak lini. Nanti saya sampaikan. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena limpah nikmat yang luar biasa. Kula jenengan ing wekdalan kalau dan menika saged mirunggan. Nggih. Nyawiji ing gati supados pono ing pamawas. Sinaosa kula menika seneng remen drama Surabaya. Dan saya juga pernah mendapatkan didikan orang Surabaya. Namun kok tetep penak mature penak Yojo, ning krungune penak Surabaya. Niki. Ning Surabaya niku jane niki paling cocok nih wong Surabaya niki. Ya alhamdulillahirabbil alamin. Kita berbahagia saja Pak, karena memang berjuang itu harus dengan bahagia. Agama itu kan saddidu wa qaribu wa absyiru. Yassiru wa la tu'assiru. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Itu konsep agama kita. Landasan fikirnya ayat Quran jelas ya. Kalau ada pilihan-pilihan yang sulit dengan mudah, pilihlah yang mudah, jangan yang sulit ya. Dan Allah itu memudahkan, tidak menyulitkan. Pun kita berorganisasi, kalau kita memandang bahwa Muhammadiyah ini pertama wis angel, dalam benak kita mengatakan wah ndak iso ya. Semono gede ini tidak iso, orang mungkin iso, ya nggak mungkin. Ya. Jadi semua yang bergerak di Muntilan itu semuanya dari cita-cita yang tidak mungkin, yang irasional. Bahasa orang sekarang, motivator sekarang adalah ide-ide gila. Gitu. Jadi wong edan kuwi sini teng Muhammadiyah niku Pak. Ini orang-orang edan-edan semua wong edan-edan nih. Nggih. Tenan. Luar biasa niku nggih. Jadi nanti saya sampaikan bagaimana ide-ide gila itu ingkang boten masuk akal dalam pikiran kita itu ada. Maka sebetulnya masing-masing kula jenengan, masing-masing pribadi kita sudah punya itu. Hanya daya dorongnya memang agak kurang. Semuanya sudah nyun sewu. Coba bayangkan kalau Suronatan itu ibu kotanya Muhammadiyah, Pak. Belajar ke Keji itu kan Kuale. Kita harusnya belajar ke sana, gitu kan? Kenapa beliau-beliau ini rawuh ke sini? Karena mereka untuk cas semangat, mendorong yang seharusnya kurang sedikit saja, mereka bisa dan mampu. Ya. Tapi kita ternyata kadang-kadang jadi Muhammadiyah itu kurang pede.
pakai baju aja kadang-kadang nggak pede, pakai baju Muhammadiyah niku. Pakai peci yang ada logonya Muhammadiyah dia nggak pede. Panjenengan Mang Presani, guru-guru, karyawan, staf di aum-aum kita ini, sik gelem ngaku Muhammadiyah tenanan niku. Aduh, tidak banyak. Maka ini keji ini saya contohkan, saya split saja satu sedikit saja. Saya spill sedikit saja. Teng mriki niku Pak, nek dados guru karyawan di aum niku beliau ini ketua ranting niki, kalau ngaji Ahad pagi satu-satu diteleponi. Wonten sing ngoten niku? Satu-satu di WA. Biole ngendika ngaten, jeleh sing WA apa jeleh sing maca WA. Itu ide gila ini. Tidak ada di seluruh dunia ini kalau beliau ini satu-satu diteleponi. Oh ini jariahnya, dan ini tidak banyak yang peduli. Yang kecil-kecil begini kayaknya sepele. Ini Muhammadiyah kalau tidak dimulai dari situ, maka ideologi kita, manhaj kita akan sangat-sangat lemah. Yun sewu Pak. Ini kalau saya bisa sebut, kita ini kan di bawah terkaman ide-ide, ideologi banyak di lingkungan kita yang umurnya lebih muda sebetulnya. Kita ini kan ideologi tua. Manhaj Muhammadiyah itu kan ideologi tua. Tapi begitu kena teman-teman yang agak rumputnya agak hijau, rada mambu swarga, rada eslim ngono, saking islame, banyak aktivis kita yang terpengaruh, ya. Agak terpengaruh. Nah, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ideologi kita hilang. Lambat laun tapi pasti. Kita hanya tinggal formnya saja, tapi hakikatnya kalau diminta untuk berbicara mengenai Muqaddimah Anggaran Dasar, matan kekilan cita-cita hidup, kepribadian Muhammadiyah, khitoh perjuangan, rano sing dong. Nggak ada yang paham. Ini kelemahan kita, harus kita sadari. Itu yang tidak menggerakkan, yang tidak bisa membuat kita itu jadi lebih baik, tidak. Mila kula riyen menika, kula menika kan riyen aktivis IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah lengkap. Saya abdikan umur muda saya untuk ranting, Pak. Jadi saya nggak terpengaruh ke wilayah, nggak terpengaruh ke pusat. Teman seangkatan saya, Raja Juli Antoni sekarang Menteri Kehutanan itu teman aktivis saya ketika IPM, dan saya letting dulu di PB, di PP. Tapi saya ketika beliau Pak Din Samsudin mengatakan kembali ke ranting, saya sami'na wa ata'na. Saya membangun ranting dengan teman-teman yang ada di sini, dan saya paling muda. Nyun sewu paling nom tenan Pak, dan saya harusnya nyun sewu ketemu wong sepuh-sepuh ini agak sulit menyamakan sinyal ini. Ketemu ini kan pensiunan Pak, sudah pensiunan birokrat lagi. Saya nyun sewu keri kalau nih kajeng obah ngene angel, raubah ngene angel gitu. Tapi Allah mentakdirkan ketemu dengan beliau-beliau ini, ya. Jadi kalau kita sudah istiqomah dengan jalan yang kita lalui, Allah itu sudahlah, yang namanya ghairu la yahtasib itu betul-betul ada. Intang surullah yang surukum, ya. Saya kenalkan Pak sedikit, beliau ini namanya Sujito, jenenge iki ora Arab, ya. Saya mungkin rodo Arab, Miftahuddin itu, ya, agak bahasa Arab. Beliau ini Sujito itu enggak Arab jenenge. Tapi di sini dulu saya sebut beliau ini Umar bin Khattab. Nyun sewu Pak, mboten sah kaget kalau beliau ini mu'alaf. Mu'alaf dalam arti bermuhammadiyahnya. Mboten sah kaget menawi ngendika niku rada celap-celup. Ini belum seberapa Pak. Nek ngendika jenengan sak jam mawon mangke jenengan wis kepanasan. Luar biasa. Nyemproten niku sak geleme. Ya sabuk biru melati papat kok Pak, ya sak pas. Ya. Jadi beliau itu kalau ngendika itu to the point. Tidak mau yang aneh-aneh, tidak mau dipikir. Ini gaya Surabaya betul ini. Dan saya sangat suka. Saya itu sangat suka. Beliau ketika saya jadi ketua, beliau sekretaris dan mengendos banyak hal. Ya. Yang saya bendahara yang lama dulu itu nggak tahan dengan beliau. Nggak tahan karena ditanya mengenai kebendaraan. Selesai kok Pak, ya. Jadi ini punya satu yang namanya Umar bin Khattab. Kita juga punya namanya Utsman bin Affan yang di sebelah sana. Niku Pak Marjuni namanya Pak. Beliau direktur di sini, direktur UD Surya Bakti Mandiri, yang nanti Bapak kalau ngersakaken saged meresani pabriknya. Jadi nyah-nyoh, nggih. Nyah-nyoh tenan iki Pak, nggih. Jadi kalau
ada orang berkorban untuk Muhammadiyah, nanti panjenengan sakit presah nih bagaimana orang Muhammadiyah di ranting ke sini berkorban. Ini yang mungkin tidak ada di catatan-catatan, tapi mungkin Pak Jamal pernah mengendikake yang namanya ide gila itu. Pabrik ini dibangun dengan idealisme yang kuat, maka disebut dengan badan usaha milik Muhammadiyah dan tidak ben-ben, betul-betul milik Muhammadiyah Pak, tidak milik pribadi. Beliau ini kalau mau ngeresake gaji 50 juta per bulan, nggak usah ngurusi pabrik Pak, karena beliau ini saya anggap kemampuan di perkayuan mungkin sudah di atas berapa tahun Pak Juni? 32 tahun. Jadi untuk perkayuan saya kira habis mbah nih lah sudah sing bau rekso lah. Jadi demek ini kayu apa paham. Jadi beliau ini, tapi dia mensodakohkan kemampuan yang luar biasa itu untuk Muhammadiyah. Dan pada waktu beliau ini ketemu saya, beliau ini kan dulu dari Kalimantan Pak, dari Kalimantan sebagai mubalik hijrah, di sana ada tugas luar biasa. Ya. Ketemu dengan beliau ini kan juga, ini kan mantan pemuda Muhammadiyah. Kita dulu punya program Kabupaten Magelang ini ngirim tenaga kerja ke Malaysia, TKI, kalau dulu namanya TKI. Ya. Tenaga kerja Indonesia di eranya pemuda Muhammadiyah zaman beliau ini ke Malaysia dan di bidang perkayuan dan beliau ini kondur karena memang ya ahli demo neng kono raiso sholat Jumat ya demo, singkat cerita beliau ini dipulangkan. Nah, ini pancen ketok sudah dideportasi ya. Tapi pulang saja, saya yang sampai hari ini itu cerita yang menyentuh. Beliau ini ngumpul ke infak sodakoh, pulang ke rumah bawa uang rupiah apa ringgit? Masih ringgit atau rupiah? Ringgit jadi rupiah dari uang koin. Yun sewu pulang ke sini bagi-bagi uang dari Malaysia. Infak dari sana dibagi di seluruh masjid-masjid di Magelang ini. Dan beliau ini mentornya, tutornya dan orang-orang yang pelakunya. Wah ini luar biasa. Dan ini sudah nggak usah saya sanksikan lagi komitmennya, keberagamaannya. Ini sudah finish kalau sudah itu. Oke. Nah, beliau ini ketemu, berembuk singkat cerita dengan keahliannya. Yang pertama jelas kita membangun sebuah komunitas yang harus dijadikan sebagai tempat untuk berkumpul. Apa? Gedung dakwah ini. Oke. Ini tanah yang diberikan oleh seorang mu'alaf. Nganggur sekian tahun. Nah, kita bangun. Pada waktu itu disangsikan Pak. Karena keji ini Muhammadiyahnya berapa persen? Ya 3-5%. Muhammadiyah di sini itu hanya 3-5%. Niki kandang macan niki. Lingkungan kulon jenengan ini kandang macan, siap brakot, siap nyatek nih. Lingkungan kita ini, paham kan maksud saya Pak? Wah ini kandang macan Pak, main-main Pak. Wah keras-keras Pak, luar biasa. Ya. Yang hanya 3-5% itu piye carane kita mengkomunalkan ide agar jadi satu. Buatlah kegiatan yang menantang. Kita buat ini yang pertama orang tidak akan percaya bahwa akan jadi gedung. Ya, saya masih ingat karena dulu saya masih sekretaris untuk membuat catatan siapa yang hadir, siapa isinya apa, urunannya berapa per orang itu saya masih punya catatannya. Bahkan fotonya masih ada Pak. Ya. Singkat cerita, tadi disampaikan oleh Pak Ketua Ranting, 3 tahun kita rancang, 2,5 tahun jadi SKBM atau Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah cabang Muntilan pertama kali di gedung ini. Ya, dulu yang hadir beliau Pak Mukti, alhamdulillah bisa hadir dan yang bertanda tangan juga meresmikan gedung ini juga beliau. Ya. Karena ada kegiatan yang menantang maka masing-masing jamaah itu luar biasa. Ya. Di sini ada namanya Korjam, koordinator jamaah. Yang saya di antara Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, ranting atau cabang yang anggenipun rapat sepekan sekali, coba tunjuk jari. Sepekan sekali. Cabang. Sepekan sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6. Menurut nomenklatur LPCR, Pak, pedomani saja itu. Cabang sehat itu minimal rapatnya sepekan sekali. Jadi di atas itu saya anggap cabang belum sehat. Sekarang saya tingkatkan ranting Pak, ranting yang sepekan sekali coba.
Ranting sepekan sekali. 1, 2. Berarti ranting kita juga masih belum standar menurut nomenklatur LPCR. Pak Jito, ranting keji sepekan berapa kali ketemu? Selapan 9 kali. Selapan 9 kali. Selapan itu 35 hari. Itu bertemu 9 kali. Berarti kalau sepekan berapa kali Pak Jito? Ya rata-rata 1,5. Rata-rata 1,5. Ya, dan itu ad hoc, yang ad hoc kita tidak hitung. Ya. Di sini ada kajian ideologi sepekan sekali. Kajian ideologi. Ya, yang berbasis kajian ideologi. Dia betul-betul ideologi, Pak. Ya. Kalimatnya kalau kita ngomong fikih, ya fikih yang sumbernya dari putusan tarjih, betul-betul menggunakan manhaj tarjih Bayani Burhani Irfani, lengkap dengan pembahasannya. Kalau ngomongin semuanya saja bersumber kepada manhaj Muhammadiyah, dan itu tidak banyak juga di antara kita ini yang memahami itu. Di Keji ini dilakukan rutin sudah hampir 2 tahun lebih ya. Oh malah 5 tahun. 5 tahun Rakroso ya, 5 tahun ya Rakroso ternyata sudah 5 tahun ya. Dan itu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan rapat-rapat yang memang tadi mungkin di Gunung Pring ada tagline apa Pak? Kumpul, kembul, tukul, ya kan? Tagline-nya kan gitu kan? Kumpul, kembul, tukul. Di sini plek sudah sama. Jadi kalau kumpul kita mesti makan besar. Pasti dipastikan makan besar. Terus dari ide-ide yang sederhana-sederhana nanti akan mengkomunal menjadi ide-ide yang besar dan dijalankan secara taktis. Tidak hanya omon-omon, tidak hanya konsep-konsep. Muhammadiyah itu kok kan wong pinter, ya, sudah terlalu melangit ide-idenya dan sudah bagus sekali. Hanya tinggal pelaksanaannya. Kita selalu eksekusinya selalu 0, ya, dan 0 besar. Ya. Saya semenjak jadi ketua cabang Muhammadiyah Muntilan itu selalu membuat PIC, Pak. Dan ada indikator keberhasilan. Saya selalu mengatakan begini. Kalau kita bisa profesional dalam kerja dunia, Bapak yang kerja di sektor formal, berangkatnya sesuai jadwal, pulangnya sesuai jadwal. Pakai seragam, pakai baju yang diatur. Nah kita mau berjuang untuk akhirat, untuk Muhammadiyah, ya nyun sewu Pak, sak ketekane, rapat teko ya sak geleme, rapat ya alah teko manut, rampung lek wis. Kira-kira kita nyun sewu bersyukur kepada Allah atau tidak kalau begitu? Sangat tidak bersyukur. Saya selalu mengatakan dengan teman-teman ini, bisa jadi hidup saya ini, keberkahan hidup saya ini diberikan berkah oleh Allah karena wasilah Muhammadiyah. Ya. Karena saya berjuang dan bergerak di Muhammadiyah, bisa jadi Allah memberikan keberkahan dalam hidup saya. Bisa jadi, maka apa? Saya jadikan Muhammadiyah itu sebagai sumber keberkahan. Nah masalahnya adalah kita ini nggak yakin. Jenengan lan kula niki dadi Muhammadiyah kan ndak dinostu, ndak dino ngahad. Apa nek pas pengajian, nek pas pengajian Muhammadiyah hilang. Komitmen untuk bermuhammadiyahnya hilang. Sehingga tidak masuk di dalam sanubari kita. Ketika tidak masuk dalam sanubari kita, nyun sewu ada teman kantor kita bagi yang kerja formal, ono kalender Muhammadiyah isin, kalendernya dibalik. Ben ra ketok Muhammadiyah. Kalau ada laptop yang ada logo Muhammadiyah ditutup, kan begitu kan? Saya selalu mengatakan, apa yang membuat kita malu ketika kita bermuhammadiyah? Apakah organisasi ini pernah jadi ada menteri yang bisa atau sering korupsi? Ora. Apakah Muhammadiyah ini sering meminta-minta kepada pemerintah? Ora. Lihatlah di kampung-kampung, di dusun-dusun kita ini, mana yang paling banyak punya inisiasi untuk mengembangkan pergerakan-pergerakan masyarakat? Orang Muhammadiyah. Jenengan lihat di mana yang kecil-kecil itu, mesti ada orang Muhammadiyah. Ada orang Muhammadiyah 2 saja, mesti ada amal usaha. Mana yang membuat kita malu Pak jadi orang Muhammadiyah itu? Hanya kita sendiri yang mengatakan bahwa kita ini jadi Muhammadiyah isin. Ini yang pertama, komitmen kita bermuhammadiyah. Ya.
Yang kedua, nek dadi Muhammadiyah repot niku rasa kaget. Krana kula njenengan sami niku dadi Muhammadiyah pancen golek repot. Cari kerjaan, Pak. Yang sudah purna, yang sudah yuswa ingkang lanjut, lenggah teng dalem skeco, Pak. Tapi nggak mau dia mau aktif. Ra ono sekolah gawe sekolah, sekolah HP piye carane ben tambah HP, ini kan cari repot namanya. Ya. Golek molo, Pak. Golek gawean, Pak. Sudah nyaman-nyaman jadi dosen nang omah yo dadak iki dadak kuwi. Banyak sekali di sini itu, ya. Yang kurang gawean, kurang sibuk kok sampean iki. Saya bilang gitu. Ya. Beliau-beliau ini juga orang sibuk, yang sangat-sangat sibuk saya kira, dan saya kira di Muhammadiyah cari orang tidak sibuk itu sangat sulit. Sangat sulit, ya. Saya ini kerja, tempat kerja saya itu kalau dari rumah, saya kebetulan rumah deket sini. Kalau tempat kerja kalau pakai motor kurang lebih 1 jam 15 menit, ya, pakai motor. Saya kerja laju tiap hari, lebih, Pak, hampir 40 kilo. Tapi saya pulang kerja, ini mboten terus lenggah, turu mboten, Pak. Saya ngurusi Muhammadiyah mulai ba'da maghrib sampai jam 11 malam. Aktivitas ini sudah saya jalani tidaknya setahun 2 tahun, lebih dari 15 tahun. Dari saya, jadi saya itu masa mudanya habis di Muhammadiyah dan tidak masalah, boleh-boleh saja dan nyaman-nyaman saja. Beliau-beliau ini juga sama, Pak. Sabtu Ahad, kalau Sabtu Ahad begini, pokoknya Muhammadiyah. Teng Muntilan ini ada 15 ranting. 15 ranting itu hidup semuanya, dan dari 15 ranting itu punya kekhasan. Ini kan baru 2 ranting. Jadi kalau preso yang Taman Agung 1, Taman Agung 2, Muntilan 1, Muntilan 2 itu juga ranting-ranting yang hebat-hebat di bidangnya masing-masing, ya. Sekarang yang mulai agak menaik ranting Gondo Suli itu, Gondo itu ambu, Suli itu mayit, jenazah. Jadi Gondo Suli ambuning jenazah. Itu minoritas, Muhammadiyah sangat minoritas, tetapi gerakannya sekarang membuat gerakan Jatamnya bagus, Jamaah Tani Muhammadiyahnya bagus. Ya, sekarang buat greenhouse, karena kebetulan background saya ini pertanian, peneliti pertanian. Maka ini buat pilot project untuk PCM Muntilan, dan insya Allah ini sudah umur hampir panen. Besok kita kalau panen ini kita akan share ke jamaah-jamaah di Muntilan agar bisa dipelopori, dan ini sudah jalan bagus sekali, ya. Kita punya rumah sakit, kalau tadi Bapak sekalian nanti kundur mungkin lewat, kalau tidak bisa lewat ya ada rumah sakit Aisyah di sini milik cabang. Itu yang mendirikan itu ibu-ibu, betul-betul ibu-ibu pengajian, Pak. Dari hanya Balai Kesehatan Ibu dan Anak, BKIA untuk tempat lahiran itu, sekarang sudah rumah sakit kelas C, Pak. Rumah sakit kelas C yang sekarang pengembangannya, cash flow-nya sudah luar biasa, dan itu berada di Minang Cabang Muhammadiyah Muntilan. Karena kebetulan Bapak tidak masuk ke silaturahimnya ke ranting, maka tidak kita ambilkan ke cabang, Pak Nyun Sewu, karena pakai bis agak sulit memang. Jadi harus jalan mungkin 300 meter. Kita sedang cari akses sekarang ini untuk kantor cabang agar lebih bisa diakses, ya. Tapi ini satu tempat itu ada rumah sakit, ada kantor cabang, ada gedung dakwah yang lebih besar daripada ini, itu di daerah Muntilan. Ada juga pengajian di sini yang sudah sangat kuno di Pinan Ranting Muhammadiyah Taman Agung ini, yang kalau ngaji itu mungkin ya 600-an, ya. Kemarin diidekan piye caranya Muntilan itu ngaji sak Muntilan jadi siji. Saya hitung kalau betul-betul jadi satu ya mungkin hampir 10 ribuan, Pak. Kita Senin sampai Senin itu ada pengajian, Senin sampai Senin tiap hari, dan lebih dari satu tempat kalau di Muntilan ini. Kalau Ahad sih udah banyak sekali, kalau Ahad dari Ahad, ya. Ini dalam rangka untuk apa? Menjaga komitmen kita bermuhammadiyah. Tuh. Yang ketiga, begini, Pak, kita kalau jadi pimpinan Nyun Sewu, setiap program itu harus rasional. Saya dulu mulai dari memetakan, ya. Kalau Keji punya peta, orang yang ahli kayu, beliau ini kan ahli kayu, Pak Marjuni ini. Ketika beliau ini ahli kayu, maka saya meminta beliau membuat rancangan usaha
Beliau ini menawarkan kepada kita, Pak, saya begini, kita tangkap. Begitu kita tangkap, kita rasionalisasi, kita mampu atau tidak mampu. Begitu kita mampu, langsung segera eksekusi. Iya Pak, saya ingin sampaikan, pabrik ini kan perlu dana besar. Tidak hanya butuh 1 miliar, 2 miliar toh Pak. Ya. Ranting keji yang hanya sekian orang itu kan nggak mungkin Pak, nggak mungkin mendanai yang sekian miliar. Kita ini kalau usaha pribadi bisa maju Pak, tapi kalau sudah usaha organisasi belum tentu. Jenengan punya usaha hebat-hebat, ya, tapi nek di Muhammadiyah rung mesti hebat. Sudah kita buktikan, ya. Dan itu sangat sulit tantangannya, luar biasa. Ya. Tapi di keji ini memulai. Ya. Beliau-beliau ini pimpinan ranting. Niku mborke, preso mboten mborke. Mengagunkan sertifikat rumah, kendaraan di masing-masing yang ada di sini, semuanya untuk modal pabrik. Tanpa minta bayar sepeser pun. Pertanyaan saya selalu mengatakan, ini di antara Bapak Ibu sekalian, Bapak sekalian, di mana yang ada di ranting di seluruh Indonesia ini yang mengagunkan rumahnya, kendaraannya untuk usaha persyarikatan. Onten? Kalau ada, kami berterima kasih karena ada padanannya. Di sini Pak, pengurus ranting 100% rumah, kendaraan diagunkan untuk usaha persyarikatan dan tidak minta sepeser pun. Yen sewu ya nek bodoh dikai sarung, kai apa kuwi parcel roti wajar gitu. Tapi yang hari-hari kita malah udah lupa nek sertifikatku ki dijamin gitu, sudah lupa malahan. Dan ini dilakukan oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Keji, ya. Dan itu menurut saya luar biasa. Yang tantangannya, luar biasa Pak. Tantangannya itu dari dalam maupun dari luar. Yang dari dalam itu tantangannya apa? Orang tidak percaya. Itu paling di bisnis pribadi. Paling di keuntungan pribadi dan sebagainya. Itu dari dalam. Ya. Ketika terpuruk, ngeploki. Syukur kandhani ora nggugu kok. Nganggo karpet dhewe, salahe. Kalau terpuruk salah-salah, tapi begitu bangun bagus ngaku kae dhisik sing anu ki aku. Padha Pak. Wah, ketak ngono kuwi Pak. Pancal ndungake. Alhamdulillah saya karena dulu di ranting sini tegas saya sampaikan, nek ana pengurus-pengurus sing ngono kuwi model-model ngono kuwi rasah nang Muhammadiyah. Rande model ngono Muhammadiyah. Kenapa? Kalau model-model begitu, waduh itu membunuh dari dalam, menusuk dari dalam. Ya. Dan alhamdulillah pelan tapi pasti, lambat laun tapi pasti sampai hari ini masih survive. Sudah sekian tahun, mungkin hampir 10 tahun. Ya, sudah survive sedemikian rupa dan usaha kayu yang sederhana itu, ya. Nanti Bapak-bapak sekalian, itu merambah dikembangkan lagi sekarang ke Furniture-mu namanya. Nanti ada websitenya, ada Instagramnya segala macam bisa dilihat oleh Bapak-bapak sekalian. Itu desain interior. Jadi kita dapat proyek untuk rumah sakit di Cepu, di Temanggung, di macam-macam, termasuk di kantor-kantor Muhammadiyah, di PP, di PW kita juga dapat proyek-proyek. Ya pendekatannya jelas pendekatan ideologis. Kita profesional, yo iso harga bisa bersaing, bisa dilihat hasilnya, ya, dan ternyata berkembang sedemikian rupa dengan memanfaatkan anak-anak muda yang saya kira punya ide-ide yang lebih cemerlang. Desain interior kan anak-anak muda yang buat Pak. Ya, fresh graduate orang-orang kita, teman-teman kita, anak-anak kita, yang saya beliau ini berdayakan. Kasarane nek nang jowo dituku 4 juta, nggon dhewe tuku 2 juta. Bocah kan gelem, ya. Mereka presentasi yang punya kemampuan untuk public relations-nya ditampilkan, singkat cerita di beberapa tempat alhamdulillah itu bisa menarik, ya. Dan itu dijalankan dengan konsisten, istiqomah. Pasang surutnya, fluktuasinya luar biasa. Ya, saya cerita sedikit. Ketika saya dulu jadi ketua ranting di sini, saya pernah disidang 3 kali atau 2 kali, satu desa Pak.
gara-gara pabrik ini. Ya. Dan yang saya di sidang itu mboten main-main itu. Itu kata-kata kasar, nggih. Ya nek cara kono ya didancuk-dancukke lah wis. Dancuk ki menit tank. Iya, diancuk. Di sini sudah biasa, ya. Dan kami udah biasa. Ini pendekar semuanya. Jadi tenang saja kalau kami ini, ya. Dan nggak masalah. Ya. Pokoknya demek, remuk kowe. Ning nek ora demek, ora masalah. Gitu aja saya. Demek, tul, remuk, ngono wae. Dan alhamdulillahirabbil alamin kita survive. Dan alhamdulillahirabbil alamin kebetulan qadarullah dulu orang-orang yang memasalahkan kepada kita ini lambat laun tapi pasti itulah kita dianggap rada sekti, Pak. Dikersake Gusti Allah rada do dhisik. Nah, begitu hal seperti itu singkat cerita beritane meni wah aja main-main karo Gus Miftah ngono. Wani main-main iso langsung mati ngono. Padahal itu Allah Subhanahu wa taala kita enggak ada masalah. Kita enggak ngapa-ngapain ya. Dan saya bisa kalau dulu sudah saya ini dulu elek-elek ya ketua Embel Gedes di sini, Pak ya. Jadi dulu ada FPI Gaya Kuno, saya ketuanya di Magelang ini jenenge. Ketika umur saya masih muda luar biasa. Nah, tadi sudah tawaran banyak, Pak Miftah, mbok pripun jenengan kanton Dawi rampung. Gitu. Nah, ini tapi saya nggak begitu karena kita sudah hijrah, Pak, nang Muhammadiyah sira ngono. Ya zaman jahiliyah mungkin 1 hari 2 hari selesai, Pak. Ya, tapi nek sudah begini ya ndak bisa, Pak. Wah, ini hijrah aku ki ora main-main. Aja kok pancing-pancing meneh. Singkat cerita, Ibu Mbak rahimakumullah, saudara sekalian, konsistensi itulah yang membuat saya ini senang dengan teman-teman ini. Dan lambat laun tapi pasti pertemuannya rutin, ada ide-ide tidak terlalu daki-daki, segera aplikasi, sudah eksekusi, ya. Coba Pak, nggak usah ngomongin konsep atau ide, tapi segera direalisasikan, apapun itu bentuknya. Tidak usah banyak-banyak, jenengan mulai dari yang sederhana. Think big, start small, action now. Ya, berpikirlah yang besar. Muhammadiyah maju, Muhammadiyah bermanfaat, iya. Munggah swarga, iya. Tapi start small, mana yang kecil-kecil. Silaturahim. Kenal rak karo pengurus ranting, pimpinan ranting. Di sini ada pertemuan bapak, ibu, anak. Bapak nih Muhammadiyah, bojone Aisyah, anaknya iso NA, iso pemuda. Ketemu berapa pekan sekali? 3 bulan sekali. 2 bulan sekali. Acaranya apa? Gogo omong-omongan maem Bali. Rano pengajian, tidak dinos pengajian. Di sini di situ. Jadi beliau ini putrane pun sekretaris pimpinan daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Beliau ini putrane, dua-duanya aktif di Aisyah, di NA. Ya. Ini beliau ini guru SMP Muhammadiyah. S2 ini, Pak. Alhamdulillah. Ya. Sekretaris ranting, tapi mau naik nyun sewu. Kagungan putra Tasih Halid. Beliau ini kalau kemana-mana rapat, anaknya diajak, Pak, digendong ngarep sambil rapat. Jadi komandan Kokam merintah anaknya digendong. Luar biasa, Pak. Anda sambil bawa anak, ada fotonya, Pak. Ya. Guru TPA juga. Saya di sini buat paguyuban persatuan guru-guru TPA. Tiap tanggal 25 Desember ada acara khusus untuk anak-anak. Dan kita serahkan ke beliau ini. Tiap tanggal 25 ada kegiatan anak full di sini, besar-besaran, menyenangkan, menggembirakan. Anaknya kita sasar, remajanya kita sasar, putra-putrinya kita sasar. Ra usah daki-daki, ketemu. Ya. Dari ketemu, ibu-ibu, bapak semuanya yang saya hormati, saudara sekalian, dari situlah nanti muncul ide yang segera bisa dilaksanakan. Dan alhamdulillahirabbil alamin bisa dieksekusi oleh teman-teman di ranting Muhammadiyah Kecil. Dan ini saya sampaikan rasa ini ke teman-teman di seluruh ranting sekecamatan Mudian. Dan dari sinilah mulai banyak ranting yang kepelut, Pak. Tidak banyak cabang yang bisa aktif, 15 ranting itu semuanya aktif. Jenengan mau pilih mana saja, masing-masing di Mudian punya kekhasan dan aktif, Pak. Ya. Kami ini kan punya 5 majelis. Majelis itu, kalau saya ini kan komandan. Tiap pekan saya ada pertemuan dengan majelis. Majelis tabligh, apa programmu, kegiatanmu apa, duitnya kurang pora, jalan pora programmu. Nek ra ndedit kei duit, jalan. Caranya kepiye? Gampang, duwe aum, Pak. Aum kita punya.
ownernya itu Muhammadiyah, mboten Aum. Ana pimpinan Aum ora manut, ora gelem manut, nyun sewu. Minggir. Sing duwe iki lho iki jenenge panglima. Mumpung aku dadi ketua. Nek sesuk ora ya wis takdim, kan gitu kan. Jadi saya kasih sekian juta terserah mau buat. Majelis ini beliau ini MPM. Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Ini Pak ada segarmu. Segarmu ini seluruh ranting, kegiatan ranting amal usaha di Muntilan ini pakai segarmu. Segarmu ini dulu di embrio oleh MPM Majelis. Sekarang ini cash flow-nya sudah bagus sekali. Modal 10 juta tidak nyampe 1 tahun, belum nyampe 1 tahun, sudah 100 juta lebih Pak. Sekarang ini. Ini. Dua ada lezatmu. Kita branding, ini bukan produk kita, ini produk PDM Temanggung. Kita branding sedemikian rupa karena ini produk Muhammadiyah. Yang kedua lezatmu. Lezatmu itu sarimi Indomie itu dengan rasa-rasa dan itu murni produk Muhammadiyah. Kita branding sedemikian rupa, ya. Dan alhamdulillah aku ini sukses. Ini lezatmu dan segarmu yang nanti kita akan kembangkan sedemikian rupa, ya. Majelis Pemberdayaan Masyarakat, Majelis Ekonomi dan Pariwisata. Beliau ini ketua majelis ekonominya, Pak Marjuni ini, PCM, ya. Yun sewu punya ide besar, besok ini akan ada namanya Muhammadiyah Expo. Di Muntilan akan membuat gebrakan namanya Muhammadiyah Expo. Kita punya baru tahunan, namanya SKBM, Silaturahim Keluarga Besar Muhammadiyah Muntilan. Ini sekali kumpul 5.000 sampai 10.000 orang tiap tahun, ya. Tapi saya akan buat tidak tahunan. Dan ini murni ekonomi, ya, UMKM, branding, menemukan pengusaha dan segala macam. Ini sudah kita rancang dan insya Allah akan jalan, ya. Karena kita kalau ngetok ke sekolah saja untuk hadir di Muntilan ini kan aumnya terbanyak di Kabupaten Magelang, Pak. Kita keluarkan semua sekolah saja itu sudah luar biasa, ya. Yang saya belum UMKM-nya. Kalau UMKM-nya tampil di masing-masing ranting, luar biasa. Kalau kita branding, hebatnya luar biasa. Ini Muhammadiyah kekuatannya, ya. Terus kula menika menawi silaturahim ke kecamatan yang malah silaturahim kepada kita. Pak Miftah, saya mohon dibantu pemerintah kecamatan dalam rangka untuk ini. Oke Pak, siap, tidak ada masalah, ya. Bahkan kabupaten juga begitu, ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk memberdayakan masyarakat. Ibu-ibu, saudara sekalian, bapak yang saya hormati, ini sekilas yang ingin saya sampaikan profiling Mbak Menawi. Nanti bisa kita lanjutkan lewat dialog, ya, kalau mungkin bapak masih berkenan, nggih. Nanti ini kita dialognya langsung di pabrik aja. Nggih. Silahkan nanti kita langsung ke pabrik karena saya sudah setengah jam cukup, dan insya Allah nanti bapak sekalian, saudara sekalian bisa tanya di luar formal, saya kira lebih nyaman, ya. Tapi prinsipnya membangun komitmen ideologi, segera bergerak, tidak usah dipikir terlalu panjang, dan tingkatkan konsolidasi di antara bapak-bapak sekalian, segera lakukan eksekusi, ya. Jadilah Muhammadiyah yang militan, insya Allah apa yang kita lakukan akan punya nilai dan manfaat. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila kurang berkenan, apabila hal-hal yang banyak ini saya sampaikan ada hal yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah merahmati meridhai. Dan akhiru kalam, nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.